Shalom, puji nama Tuhan. Meskipun kita masih terbatas dengan keadaan saat ini, namun kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Saudara-saudara di rumah diberkati, merasakan sukacita, merasakan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kondisi dunia saat ini. Kita mau datang kepada Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau menyatakan, kita mau mengingat kembali setiap kuasa Tuhan, setiap perbuatan Tuhan yang bikin kita tersenyum, bikin kita, oh Tuhan itu masih sanggup. Tuhan sanggup dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Siapkan hati kita, ingat kembali semua kebaikan Tuhan.
Di
Puji nama Tuhan, kita telah disegarkan lewat pujian, kita rindu juga dikenyangkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita sangat memerlukan Tuhan Yesus, karena hanya Dialah yang menjadi pengharapan, dan hanya Dialah yang patut kita andalkan. Haleluya Yesus, siapkan hati kita, katakan ku perlu Engkau Yesus, jiwa anak-anakmu haus akan Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku
jamah beliau Tuhan. Kiranya firman yang keluar boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah melalui kuasa-Mu, melalui jamah Roh Kudus bagi setiap kami dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah online di minggu terakhir di bulan Juli, karena PPKM diperpanjang. Demikian juga kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan, ya, karena paparan virus yang semakin mengganas. Mari Bapak Ibu Saudara, setelah kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini dengan tema Allah hadir dan mendengar doa kita. Ya. Sekali lagi, Allah hadir dan mendengar doa kita. Bacaan terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat 11 sampai yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai 14. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Firman Tuhan ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Namun demikian, janji firman Tuhan itu juga berlaku untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sekalian tahu bahwasanya sudah hampir 1,5 tahun kita melewati pandemi COVID-19. Belum usai pemerintah dan negara-negara di dunia ini menangani COVID-19, sudah muncul varian-varian yang baru, ya. Setiap hari, akhir-akhir ini, 2 bulan ini mungkin, apalagi bulan-bulan ini, setiap hari kita selalu mendengar berita tentang kematian. Entah itu kerabat, sahabat, saudara, teman, atau bahkan orang lain.
Namun setiap hari ini berita tentang kematian itu selalu ada. Kita tahu kematian tidak pandang bulu. Dan kita sedang melihat hari-hari ini masing-masing negara di dunia ini sedang melawan musuh kecil yang tak kasat mata, yang tidak kelihatan. Sehingga setiap negara memiliki aturan, membuat aturan. Demikian juga di negeri kita. Dengan adanya virus yang merebak, yang dikatakan sampai darurat ini, negara membuat satu aturan bahwa seluruh kegiatan harus dibatasi. Hidup kita sebagai manusia terbatas, ya. Hidup kita harus terbatas, terlebih kegiatan-kegiatan massal yang melibatkan banyak orang, jelas itu sangat dilarang, ya. Hal ini mungkin Tuhan juga ingin membuka mata kita sekalian, membuka mata setiap orang manusia yang terpapar COVID, seolah-olah tidak ada lagi yang namanya perbedaan. Orang yang terpapar COVID atau orang yang terpapar virus, ya, sekarang ini seolah di rumah sakit tidak ada lagi yang namanya tempat VIP, tempat super VIP atau VVIP. Semua sama, di ruangan yang sama, perawatan yang sama. Nggak ada lagi orang kaya, orang miskin. Semua mereka sedang berjuang untuk hidup. Semua berjuang bagaimana bisa menghirup udara segar. Semua mereka berjuang melawan penyakit. Memang keadaan hidup seseorang yang kaya ketika dia sehat, banyak sekali orang yang mendekat. Namun ketika ada berita orang itu terpapar virus yang mematikan, sama sekali tidak ada yang mendekat. Karena juga takut, ya. Karena varian-varian COVID ini seolah mengganas. Gereja-gereja yang megah, yang besar, seolah-olah harus terpaksa ditutup untuk sementara karena menghindari kegiatan massal. Dan ini memberi waktu, mengingatkan waktu kepada kita supaya setiap orang menyembah kepada Allah, menyembah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran dalam hidup kita, dalam pribadi kita. Sekarang ini Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang paling dibutuhkan dalam hidup diri manusia hanya kesehatan. Bukankah begitu Bapak Ibu saudara? Kesehatan. Yang penting sekarang kita bisa sehat, makan, menghirup udara segar, ya. Itu yang menjadi keinginan kita. Keadaan dunia terus mengingatkan kepada kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan Sang Pencipta. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya kepada Tuhan menghadapi keadaan ini, ya, yang seolah mencekam, ya, mencekam, menakutkan dalam hidup kita. Mari kita
belajar seperti Salomo yang memiliki kehidupan yang taat, yang meneladani Raja Daud, selalu mengutamakan perintah Tuhan dalam hidup Salomo. Demikian juga dalam hidup kita. Jangan sampai kita mengalami kemerosotan rohani. Jangan sampai kita mengalami kemerosotan iman. Mari kita pahami janji Tuhan kepada bangsa Israel, namun janji itu juga diberikan kepada kita. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 tadi, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Seluruh umat di bumi, negara-negara sedang berjuang untuk memulihkan keadaan. Tidak lupa juga bangsa dan negara Indonesia di mana kita tinggal dan berada. Negeri ini juga terus berjuang untuk menghindari atau lepas dari yang namanya pandemi. Sehingga beberapa kali pemerintah mengadakan doa bersama, melantunkan doa bersama ya antar agama di negeri kita. Semua bersatu berdoa dan harapannya Tuhan mendengar setiap seru doa kita supaya kita dibebaskan dari COVID. Janji Tuhan akan memulihkan negeri mereka yaitu Israel pada waktu itu. Tentu janji Tuhan juga berlaku bagi kita sebagai orang-orang yang percaya dan berseru kepada Tuhan bahwa Allah akan memulihkan negeri kita. Mari kita pegang teguh janji Tuhan bahwa janji Tuhan akan mendengar, Tuhan akan memulihkan hidup kita dan negeri kita. Namun kita harus mau bayar harga. Kita harus tahu kuncinya. Betapa bangganya bangsa Israel pada waktu itu ketika dia memiliki pemimpin Salomo, setiap seru doanya selalu dijawab. Itu sesuatu yang luar biasa. Israel punya Allah yang luar biasa. Ketika Israel berseru berdoa, Tuhan selalu memberi dan mendengar setiap seru doa mereka dan dijawab. Nah, tidakkah kita rindu doa kita selalu dijawab? Tidakkah kita rindu doa bangsa ini juga dijawab? Supaya pandemi juga cepat berlalu. Namun sebagai orang-orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan, sekali lagi ada hal yang harus kita bayar. Apa itu? Yang pertama, firman Tuhan katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Yang pertama, kunci untuk doa kita didengar oleh Tuhan adalah merendahkan diri. Sebagai umat Allah, kita harus menyadari, seperti firman Tuhan minggu yang lalu, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini terbatas. Maka kita harus selalu memiliki komitmen melakukan kehendak Allah supaya kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Merendahkan diri itu apa, Bapak Ibu Saudara? Merendahkan diri itu adalah, Bapak Ibu Saudara, kita mengakui segala kelemahan kita yang ada dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita nggak punya kekuatan
maka kita perlu datang kepada Tuhan Sang Pemilik kekuatan. Dengan kerendahan hati bangsa ini juga sudah berdoa kepada Allah Sang Pencipta, supaya pandemi ini segera berlalu. Itu menjadi kerinduan kita semua. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mencari Allah dengan segenap hati. 2 Tawarik 11 ayat yang ke-16 itu berkata demikian. Dari segenap suku Israel, orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang-orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari Tuhan Allah Israel. Dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Mereka bersatu hati, membulatkan hatinya untuk mencari Allah. Bangsa ini juga sudah bersatu hati, namun harus dengan bulat mencari Allah, mengakui kelemahan kita. Sekuat apapun bangsa di bumi ini, kenyataannya belum bisa menyelesaikan pandemi 100%. Ya, masih ada juga yang bergejala, masih ada yang bermunculan. Nah, ini kunci. Kalau kita mau mendapatkan jawaban doa, kalau doa kita mau didengar, kalau kita mau hidup kita dipulihkan, yang pertama, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Akui kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang mampu mengatasi segala persoalan, agar negeri kita, hidup kita dipulihkan. Yang kedua, firman Tuhan katakan tadi dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14, ya, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Yang kedua, berdoa. Tentu kita tahu sebagai orang Kristen seringkali kita ngomong bahwa doa itu adalah nafas kehidupan. Berdoa artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Setiap umat diingatkan, setiap kita diingatkan harus senantiasa berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti bangsa-bangsa di seluruh dunia ini sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kemurahan Tuhan, supaya Tuhan mencurahkan anugerahnya. Kita memohon kemurahan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan turun tangan. Doa yang kita naikkan harus dengan sungguh-sungguh dan tidak berkeputusan. Artinya tidak boleh jenuh, tidak boleh jemu kita berdoa. Terus berdoa. Beberapa kali kita berdoa belum dijawab, negeri kita, bangsa kita, seluruh umat beragama sudah bersama-sama berdoa supaya bangsa ini dibebaskan dari COVID, dipulihkan kondisi keadaannya. Ya, kalau sudah bangsa ini sehat, segala sesuatu dipulihkan, kita akan bisa kembali beraktivitas, baik yang sekolah, bekerja, beribadah. Tentu kita rindu menikmati kebersamaan. Maka mari kita sungguh-sungguh berdoa. Jangan berkeputusan. Terus kita berdoa, ya, dengan sungguh-sungguh seperti Elia. Kuasa doa Elia luar biasa. Elia adalah manusia biasa. Namun ketika Elia berdoa supaya tidak ada hujan, tidak ada hujan. Ketika Elia berdoa turun hujan. Elia dikatakan manusia biasa, namun doanya yang luar biasa, yang selalu didengar. Bukankah kita rindu semua itu juga terjadi atas hidup kita, atas bangsa kita? Mari kita berdoa lebih sungguh-sungguh, ya,
supaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan dan pandemi ini segera berlalu. Kita mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Izinkan kuasa Tuhan bekerja menaungi bangsa ini. Izinkan kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, kunci untuk doa kita didengar dan perhatikan Allah. Yang pertama, merendahkan diri. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, dikatakan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Mencari wajahku artinya mencari hadirat Tuhan. Mencari wajahku hal ini mengingatkan kepada kita, setiap umat Tuhan harus dengan tekun, dengan sungguh-sungguh kita berbalik mencari hadirat Tuhan, mencari kuasa Tuhan, ya, dan selalu mendambakan kehadiran. Kalau kita mencari harus menemukan sesuai dengan firman Tuhan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Mintalah, maka kamu akan mendapatkan atau diberi. Itu janji Tuhan. Maka mari kita bersama-sama mencari wajah Tuhan, hadirat Tuhan, dan kita menemukan hadirat dan kuasa Tuhan. Kehadiran Tuhan dicurahkan, dinyatakan dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita mencari wajah Tuhan, hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam mencari hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan hanya sekedar supaya hidup kita diluputkan dari persoalan. Kita mau mencari wajah Tuhan, kita mau mencari hadirat Tuhan, supaya hidup kita dijauhkan dari kemalangan. Bukan hanya seperti itu. Namun mencari hadirat Tuhan ini harus terus-menerus menjadi kerinduan kita dan menjadi hal yang utama dalam hidup kita untuk mengutamakan Tuhan. Mungkin pandemi ini belum usai karena mengingatkan setiap umatnya supaya terus mencari hadirat Tuhan dan menemukan hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Memang hari-hari yang lalu kita sudah mencari hadirat Tuhan. Maaf kata, mungkin hanya sambil lalu. Waktunya ibadah, kita ibadah. Namun kita lebih banyak terlena dengan waktu, ya, dengan pekerjaan, ya, dengan kesenangan, dengan hobi kita. Sehingga ketika kita mencari hadirat Tuhan, hanya sekedarnya saja. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita mencari hadirat Tuhan, bukan supaya kita terlepas dari masalah, bukan karena kita ingin terlepas dari kemalangan hidup, namun kita ingin menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ingin menikmati kuasa Tuhan, dan mari kita jadikan mencari hadirat Tuhan itu menjadi kerinduan yang utama. Apapun keadaan, apapun kondisi kita. Jangan ketika kita lemah, ketika kita sedang terpapar, baru kita ingat mencari hadirat Tuhan. Kita nangis-nangis minta pertolongan Tuhan. Mari kita cari hadirat Tuhan dengan segenap hati. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 11 berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, ya, carilah wajahnya selalu. Ingat, carilah Tuhan dan kekuatannya. Cari hadirat Tuhan dan cari kekuatan Tuhan, supaya kekuatan Tuhan dinyatakan kepada kita.
juga kita diingatkan dalam Yesaya 55 ya, ayat yang ke-6 itu berkata demikian. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berusahalah, berserulah kepadanya selama ia dekat. Firman Tuhan tentu mengingatkan kepada kita, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Nanti satu saat mungkin Tuhan tidak berkenan untuk kita temui. Di tengah-tengah pandemi ini, apa yang dapat kita andalkan? Mari kita cari hadirat Tuhan, supaya setiap seru doa pergumulan kita didengar, hidup kita dipulihkan, negeri kita dipulihkan, bumi ini dipulihkan. Karena doa orang-orang yang percaya berseru menghadirkan kuasa surgawi di bumi ini. Dan kembali kepada 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan yang terakhir, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahmu, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Berkata poin yang keempat mengingatkan, berbalik dari jalannya yang jahat. Umat Allah harus sungguh-sungguh bertobat dengan berbalik dari setiap dosa dan semua bentuk penyembahan berhala, meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia dan menghampiri kuasa Allah untuk menerima kemurahan, untuk menerima pengampunan dan penyucian. Inilah janji Tuhan yang hendak diberikan kepada umatnya, yang dimana umatnya itu selalu menyebut ya nama Tuhan. Ketika ayat di atasnya 13 tadi dikatakan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, ya, bila Allah melepaskan penyakit sampar di dunia ini, namun umatku yang atasnya namaku disebut, umat yang selalu menyebut Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Allah, mencari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan berbalik dari semua dosa dunia ini, maka kita akan menerima kemurahan, pengampunan, dan penyucian dari dosa. Allah akan mengalihkan murkanya dari umat itu ketika umat itu selalu menyebut dan mengutamakan hadirat Tuhan. Jika kita dengan segenap hati mencari Tuhan, maka Allah akan mendengar dengan setia. Maka Allah akan mendengar serta Bapak Ibu Saudara akan memperhatikan doa kita. Yakin dan percayalah, ini janji Tuhan, bahwa Tuhan akan mendengar doa kita. Tuhan akan memperhatikan, dan Allah akan menunjukkan belas kasihan kepada umatnya. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-15 berkata demikian, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Memang firman Tuhan ini ditujukan kepada Salomo ketika Salomo berada di bait Allah. Namun janji Tuhan itu masih relevan dalam hidup kita sehari-hari. Bahwasanya mata Tuhan terbuka, telinga Tuhan menaruh perhatian kepada doa-doa kita. Yang siang malam kita berdoa untuk bangsa dan negeri kita, untuk hidup kita. Tentu kita semua rindu pemulihan. Inilah saatnya kita mencari hadirat Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Allah ada, Allah hadir
dan Allah mendengar setiap seluruh doa kita. Karena janji Tuhan dalam 2 Tawarik 7 ayat 14b berkata, Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan negeri kita. Yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan bumi. Yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan hidup kita. Kalau kuncinya, 1, kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. 2, kita terus berdoa dengan segenap hati, hadirkan kuasa Tuhan, kuasa surgawi di bumi ini. Yang ketiga, kita terus senantiasa mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari seluruh kesenangan dunia untuk menghampiri hadirat Tuhan. Maka kita akan menemukan jawaban doa seperti jawaban doa yang diterima oleh Salomo. Karena Salomo taat melakukan perintah Tuhan. Bagaimana dengan kita? Jawabannya ada dalam setiap hidup kita. Mari kita menyerahkan setiap hidup dan pergumulan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita merindukan kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan nyata, kuasa Tuhan melalui setiap seluruh doa kita nyata. Dan kita akan melihat pemulihan negeri ini melalui setiap seluruh doa kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita dan terus mari kita mencari hadirat Tuhan. Terus tetap membawa hidup kita dalam kerendahan hati. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Allah hadir dan Allah memperhatikan hidup kita. Renungkan firman Tuhan, imani firman Tuhan, bahwasanya kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mau terus berdoa untuk pemulihan hidup kita, pemulihan bangsa kita, dan kita terus selalu rindu mencari wajah Tuhan. Karena Allah begitu mengasihi umatnya, Allah begitu mengasihi hidup kita. Bersama-sama kita katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya Yesus. Haleluya. Hatiku haus dan lapar.
hati yang perlu kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Haleluya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu. Kaulah segalanya dalam segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini, di mana Engkau terus ada dalam hidup kami. Engkau memperhatikan, bahkan Engkau mendengar setiap seru doa kami. Kami juga ingin meneladani kehidupan Salomo, Tuhan, dan selalu taat akan perintah Tuhan, sehingga setiap seru doa Salomo dijawab dan didengar oleh Tuhan. Namun kami tahu kami harus bayar harga. Kami harus terus berdoa kepadamu, Tuhan. Kami harus datang kepadamu dengan merendahkan diri kami, menyadari setiap kelemahan kami. Maka kami ingin berkomitmen mencari hadirat-Mu, mencari wajah-Mu dengan bulat hati, Tuhan. Karena ketika kami mencari wajah-Mu, kami menemukan kekuatan. Ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh berseru, Tuhan, Engkau mendengar, seperti juga doa Elia. Kami rindu Engkau mendengar dan Engkau memulihkan hidup kami dan bangsa kami. Kami mau terus mencari wajah-Mu, Tuhan, supaya kami menemukan hadirat-Mu. Hadirat Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Hadirat Tuhan dinyatakan atas bangsa kami. Dan ketika kami mencari hadirat-Mu, Tuhan, bukan karena kami ingin terlepas dari setiap masalah dan kemalangan kami,
Namun kami benar-benar mau mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Dan kami mau berbalik dari setiap dosa kami Tuhan. Supaya benar-benar Allah mendengar dan memperhatikan. Sehingga hidup kami mengalami pemulihan. Hidup kami mengalami penyucian. Oleh karena Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan terus memeteraikan kebenaran firman Tuhan dalam setiap hidup kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap Bapak Ibu dan jemaat yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati dalam setiap hidupnya, rumah tangga, usaha pekerjaan dan kesehatan mereka. Diberkati sekalipun di tengah-tengah PPKM darurat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap mencurahkan berkat dalam setiap hidup kami. Berkati anak-anak juga yang sekolah secara daring. Juga cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Berkati Bapak Ibu dan jemaat yang sedang terbaring lemah atau sakit. Limpahkan berkat kesehatan dan kekuatan tanpa terkecuali Tuhan. Kami menyerahkan hidup mereka. Bersyukur buat pemulihan untuk saudara-saudara kami yang telah melewati masa karantina. Dan pulihkan hidup mereka dan kembali beraktivitas. Kami terus berdoa dan menyerahkan bangsa dan negeri kami. Bangsa yang terus berjuang Tuhan melawan COVID yang tidak kasat mata. Bangsa yang telah bersama-sama berseru Tuhan. Kiranya Engkau mendengar. Ketika bangsa ini, ketika anak bangsa ini telah bulat hati menyerahkan keadaan negeri dan bumi ini ke dalam tangan kasih-Mu, biarlah Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Sesuai dengan janji-Mu kepada bangsa Israel, bahwa Engkau akan memulihkan negeri kami juga, memulihkan hidup kami. Berkati pemerintahan yang ada di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, diberkati orang-orang yang duduk di pemerintahan, para gugus COVID, para pemerintahan di setiap daerah. Tuhan memberkati supaya penanganan COVID cepat usai sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya upaya-upaya yang dilakukan bangsa dan para pemimpin ini, kiranya Tuhan mendengar, kiranya Tuhan memperhatikan, dan Tuhan menjawab. Sehingga pemulihan bagi bangsa ini terjadi, pemulihan bagi bumi ini terjadi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan angkat setiap virus-virus yang melanda negeri dan bumi ini. Kami berdoa untuk Kota Solo di mana kami tinggal dan beraktivitas, juga Tuhan memberkati Bapak Wali Kota beserta jajaran dan staf. Kembalikan dan pulihkan kota kami Tuhan, supaya kami dengan sukacita juga menjalankan kehidupan new normal dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Berkati wilayah Kelurahan Kerten di mana gereja kami berada. Tuhan memberkati Ibu Lurah, Tuhan memberkati masyarakat di Kelurahan Kerten tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap seru doa kami hanya ke dalam tangan kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan akhiri ibadah kita. Kedamkan kedua tanganmu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah menghadapkan wajahnya kepada engkau, kiranya Allah menyinari engkau dengan kasih-Nya dan melimpahkan anugerah-Nya. Terimalah berkat rahmat dari Allah, kasih dari Sang Putra yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap dalam kehidupan kita, mulai saat pagi hari ini
sampai Maranatha datang kedua kali. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Yesusku, Bapa anugerah yang Kau beri setiap hari ini, Tuhan.